Selamat malam, berjumpa kembali bersama saya Sandro Jabrik, wong ganteng sak donya untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Gimana, Mbak? Oh, gini, saya mau tanya Mas Jabrik, kira-kira untuk bisa bantu penerjemah tidak ya? Ya, yang penting harganya cocok ya bisa, Mbak. Iya. Berapa Mas Jabrik? Ini 1 jam atau enggak setengah jam gitu? Kita Per hitungannya jam atau? kita bukan hitungannya jam, Mbak. Ya sekali Gitu ya? sekali datang bantuin ya sudah. Sekali datang lah. Sampean mau berapa kali saya harus datang? Soalnya kan nerjemahin itu biasanya ada dua, ada daftar, ada pas daftar, ada pas ada yang nikahnya. Kan itu ada 2 kali ya Mas ya kalau nggak salah ya. Nah makanya aku ngomong ke sampean. Kalau dua-duanya gimana Mas Jabrik? Puyan berapa? Berapa? Hah? 1.500. 1.500 ya? Ya, jadi biasanya sampean waktu yang pertama itu submit dokumen. Itu biasanya butuh translate, submit dokumen. Dokumennya itu disubmit, dimasukkan, itu biasanya butuh kalau terjadi sesuatu. Dokumen sampean nggak pas atau sampean nggak ngerti bahasanya, itu submit dokumen. Ketika submit dokumen, dengerin saya ngomong dulu. Ya, saya ngomong. Jadi setelah submit dokumen selesai, biasanya baru hari H. Gitu. Hari H di 2 kali. Wes, gimana? Temen mau ngomong gimana? Enggak, gini Mas ya, aku soalnya nggak ngeh. Tadi kan aku baru tadi ya. Kan gini tuh, kan kita ke sana tuh ke Admiralty, ya kan? Dia minta ada teman atau penerjemah, ya kan? Dokumen kita udah oke dari KJRI. Terus dari sana Mbaknya bisa bahasa Inggris nggak? Akunya nggak bisa. Terus bahasa Cinanya juga nggak tahu kan. Terus temenku ini bahasa Inggrisnya mamate gitu loh. Jadi dia petugasnya dari pihak di Admiralty sana minta teman yang bisa bahasa Inggris sekalian penerjemah Indonesia. Jadi kalau dia udah bahasanya Inggris lancar, terus nerjemahin ke kitanya bahasa Indonesia itu loh. Jadi kayak doa pernikahan atau doa apa gitu loh. Kan ada itu Mas ya. Oh, ada. Iya, makanya dia cuma minta itu. Itu terus gimana Mas? Ya berarti kalau sampean minta itu ya cuma 1 kali aja pas waktu nikah. Pas 1 kali ya? Iya, 1 kali nikah tok. 1.000. 1.000. Kalau saya sampean minta datang 2 kali 1.500, kalau datang sekali 1.000. Wes, gitu aja gampangan. Gitu ya? Ya. Tapi kalau aku minta sewaktu-waktu bisa? Ya makanya sampean schedule. Saya takutnya nanti saya lagi dinas ke Jepang, saya lagi dinas ke Malaysia. Sampean tanggalnya minta, kan repot. Makanya pastikan. 1.000 ya Mas ya? Ya. Gitu ya. Tapi nanti kalau pas waktu ngurus pernikahan tanda tangan itu perlu lagi kan itu? Sekarang gini loh Mbak, kan sudah jelas saya. Kalau sampean meminta saya datang 2 kali 1.500. Iya. Ya, kalau sampean meminta 1 kali 1.000, tapi ada tambahnya plus transport. Sampean tambahi transportnya. Karena sampean di Admiralty, tinggal saya di Dunmun. Ya udah sampean hitung transportnya berapa, gitu aja. Oh, gitu. Ya, pokoknya kalau sampean meminta saya 2 kali, saya 2 kali 1.500, meminta 1 kali. Tapi Masnya bisa kan ya untuk bantu translatein bahasa Inggris Indonesia, soalnya di hadapan petugasnya gitu loh, untuk baca bahasanya, terus kalian kalau ditanya artinya ini apa gitu, jadi Masnya bisa ngejawab gitu, bisa nggak? Kalau saya nggak bisa, uangnya saya kembalikan Mbak. Nah makanya saya kan tanya lebih jelas Mas, aku juga takut, masalahnya kayak tadi aku bawa teman-temanku juga mamate juga, akunya yang udah deg-degan juga kan gitu loh. Saya udah bantu orang nikah 80 pasang Mbak.
Wah, alhamdulillah dong. Berarti ya Alhamdulillah ini goal ya, semuanya, alhamdulillah lancar semuanya ya. berhasil. Yang nggak berhasil cuma dua. Yang satu pasangannya Hah? meninggal. Yang Ah. satu karena uangnya uangnya itu nggak cukup. Gajinya 11.000, ngekosnya 7.000. Hanya dua saya yang gagal. Mbaknya untuk dapat dependent visa Oh, dari 80 pasang. Sisanya kelar semuanya beres. Nggak ada yang nggak bisa saya atasi. Makanya hari ini tadi oh, sampai telepon tadi kan juga datang minta dibantu nikah anak paper lagi. oh, anak paper ya? Bisa ya, Mas ya? Loh, apa yang nggak bisa Mbak? Semuanya bisa kita. Makanya saya kasih tarif sampean itu Oh, 1.000 supaya itu bentuk garansi gitu loh. Bahwa saya oh, bisa ngurusin itu semua. terus surat-suratnya, dokumennya, kalau udah selesai itu udah KJRI, Masnya juga langsung ngurus ke situ atau gimana? Ya kan saya lihat dulu. Kalau mereka suratnya beres ya aman. Kalau suratnya nggak beres ya kita harus bikin. Oh, jadi Masnya ini ngurus sekalian sama pos suratnya ya? Ya nggak sekalian. Ya kalau mereka nggak ada masalah ya kita ngapain kita bantu. Kalau mereka punya masalah ya kita bantu. Kan sampean tahu sendiri Hong Kong ini teman-teman proses menikah ini ada yang tahun lahirnya nggak sama, namanya nggak sama, ya kan? Kemudian ada Hmm. lagi yang sudah bercerai dengan pasangannya, ternyata di surat kontraknya masih statusnya menikah, di KUPAE 988A, Iya, di kontraknya ditulisnya berarti masih menikah, lah itu juga saya bantu juga. Bisa dipahami nggak? oh gitu ya Mas ya. Ya Makanya udah ini aku catat Masnya ini datang 2 kali aja apa ya daripada aku ntar bolak-balik, soalnya kalau datang pertama aku takutnya pas waktu tanda tangan pengesahannya di hari keduanya, takutnya Masnya juga harus diikutin kan juga sebagai saksi juga kan. ya terserah, intinya sampean terserah, yang jelas kasih kabarnya itu jangan mendadak. Tanggal tanggal ininya ntar aku iniin deh Mas. Nah, kan tanggalnya kan sudah ada itu sampai Iya. mau datang ke sana. Karena Nah, sekali lagi atau saya lebih penting, lebih jelasnya, perlu aku telepon sama losanya, Masnya kan bisa bahasa Kantonis sama Inggris kan? saya Jadi kantonis lebih saya kantonis nggak bisa, Mbak. Saya bisanya Inggris. Inggris ya? Ya. Oh, iya 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 iya. Nggak, kalau sampean Oke. sampean Hmm, schedule datangnya kan ada. Nah, itu aja kasih tanggalnya kapan, jamnya berapa gitu hmm, loh, Mbak. iya iya. Nggak Ini usah. tadi kan aku ke Admiralty, Mas. Nah, Soalnya ya itu tadi kan untuk dokumennya udah nggak ada masalah. Tinggal kita penerjemahnya aja sih katanya. Cari temen yang benar-benar bisa ngebantu terjemahan gitu. hmm. Kalau toh pun Bisa ya? orang itu sampean suruh cari nama Sandro ya di Admiralty juga ada pernah saya bubukan tanda tangan gitu. Sudah berapa Oh gitu manusia ya? yang di Admiralty, sudah berapa manusia di Hmm. Simsacoy, sudah berapa manusia di Dunmun, sudah berapa manusia di Satin, sudah berapa manusia di Sungwan. Oh, sampean itu belum benar-benar mengenal saya. Nggak tahu sampean Iya, dapat ini aku sampean. aku tanya di curhatan Facebook itu Mas di grup. Aku Nah, tanya di grup. Nah, habis itu masa dulu Kak katanya gitu. Karena sekilas kan dulu aku pernah kayak lihat cuman scroll kan di Facebook. Nah, habis itu ini tadi aku tanya lagi. Ya udahlah, aku coba Mas Adro aja bisa nggak ya? Aku sampean cek gitu. ya. Sampean cek saya Eh, itu di channel YouTube saya Sandro Jabrik. Sampean cek sudah berapa hmm. video dan isinya tentang apa saja. Bisa sampean perhatikan itu. Baru biar sampean Oh, itu oke. yakin. Jadi kalau misalkan udah pengecekan pengesahan tanda tangan, itu Mas Adro masih masih terus ngurusin ya, terus mantau kan itu ya? Yang sekarang tinggal permintaannya toh. Saya ya cuman kalau Hmm, terjemah ya terjemah aja. Tapi kadang-kadang hmm, mereka saya bantuin tentang dependent visanya, untuk ngurus dependent visanya ya. Ya kita bantu, Mbak. Yang penting Hong Kong ini kan waktu itu dihargai gitu loh. Waktu kita membantunya itu kan iya, dihargai gitu loh. Bisa dipahami nggak iya, maksud iya, saya? iya, Iya kan? iya, 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 Iya iya. kan? Saya paham, saya paham. Saya kan Oh, nerjemahkan urusan sampean kan meninggalkan rumah. Lah meninggalkan rumah kan ditanyain sama istri, ngapain? Terjemah. ah, Dapat berapa kamu? Lah kan. Keluar-keluar iya, malah iya, keluar iya. duit, nggak
dapat duit kan istri saya mesti daripada keluar duit nggak dapat duit tidur aja di rumah kan kayak gitu. Iya, saya paham Mas, saya paham. Nah, Nah, makanya kan saya tanya, jadi untuk step by step-nya ini kan Masnya kan tadi kan kalau 2 kali pertemuan daripada saya pusing-pusing kan, bukannya saya gimana, soalnya saya juga nggak ada temen kan Mas di sini gitu loh, yang bisa benar-benar pure ngebantu, dia juga usaha kan. siap, Terus waktunya itu juga mepet gitu loh. siap. Jadi ya itulah. Wes, kasih aja jadwalnya tanggal berapa saya datang biar saya Oke, kondisikan. Mas Sadro save nomorku ini aja ya. Ya. Ya sampean yang hubungin Iya, aku saya juga tuh, nge-save. bahkan sampean yang perlu Oke. hubungi Iya, saya, sampean saya yang juga kontak saya. Kok iya, Mas, ini kok aku lagi sepaneng, ini lagi Mas Sadro tahu kan aku lagi sepaneng, suaraku sampai kayak gini. yang nggak usah sepaneng Mbak. Halo, makanya ditenangin Iya, dulu. Saya juga belum buka iya, ini Mbak. Saya juga iya, puasa hari Masya ini. Allah. Maaf kalau Mas Sadronya puasa. Ya udah kalau Ya, gitu makasih untuk waktunya ya, Mas ya. ya Iya makanya ya, kan ya sampean udah Mas harus ya. kenal dulu siapa saya biar saya sampean itu Iya, nggak bingung gitu loh. Paham nggak? iya Mas Sadro, iya. Oke? Ya udah, makasih Mas Sadro. Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya teman-teman semuanya ya kan. Sekali lagi ya, saya nggak marah, saya nggak ngamuk. Tapi kalau saya harus menjelaskan, saya ulang 10 kali, 20 kali, 30 kali, 40 kali, ya sampean bisa bayangkan. Makanya posisinya ditenangkan dulu dan dicek dulu. Manusia yang namanya Sandro Egy Arifian itu siapa? Pahami dulu, dipastikan dulu gitu. Bisa nggak dia membantu? Dia figur yang tepat nggak? Dia oke nggak? Gitu aja dulu. Jadi jangan telepon kemudian bertanya dalam bentuk kebimbangan. Mohon dimaafkan sekali lagi dan bukan saya akan jadi orang yang sombong. Tapi kembali lagi, kalau memang nggak ngerti, kalau memang nggak kenal, itu untuk percaya itu pasti susah. Itu manusiawi sekali. Apalagi bicara tentang uang. 500, 1.500 pasti. Sorry itu saya ngomong tarif ya. Kemarin juga ada mas minta tolong dibantu, saya bilang sekian ya, terus habis itu nggak mau, nggak ada kabar lagi. Banyak orang-orang yang seperti itu, banyak orang-orang kita juga yang tidak bisa menghargai waktu, kemampuan dan semuanya. Nggak sedikit, masih banyak. Dan saya nggak apa-apa dan itu tidak menjadi permasalahan ya. Kita tahu ya kan, manusia kita, orang-orang kita itu kualitas SDM-nya bagaimana. Bukan saya mendiskreditkan loh ya. Ya sekali lagi korupsi sampai gak karu-karuan itu kan wis gak takut karo Gusti Allah ya gak diadab juga. Oke gitu aja teman-teman, saya mau berbuka puasa. Sorry to say kalau saya ngomongnya agak kenceng. Sekali lagi saya mohon dimaafkan ya, tidak ada gading yang tak patah. Bahwa saya juga manusia yang lengkap juga dengan dosa-dosa dan khilaf. Oke, tetap semangat, keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.